Aduh, makanya jangan banyak bacot lah di TV lah, jangan banyak bacot, oke? Jangan banyak bacot lah di TV lah, jangan banyak bacot, oke? Melihat dalam perseteruan rumah tangga, kalau masih ada cara ya bisa mempersatukan mereka kembali, mendamaikan mereka kembali, alangkah lebih baiknya daripada berbicara soal wah dia akan kena pasal sekian lapis sekian. Kasus Vena Melinda kepada orang-orang yang suka tebar pesona dengan banyak bacot di televisi dan di media YouTube dan sebagainya, yang sudah membuat kesimpulan dan pendapat pribadi walaupun tidak tahu kasusnya. Ada yang mengatakan, saya sudah telepon situ, tidak benar kejadian itu. Bagaimana kau bisa ngomong berani begitu di TV hanya gara-gara kau telepon si oknum yang dilaporkan? Aduh, makanya jangan banyak bacot lah di TV lah, jangan banyak bacot, oke? Ada juga yang mengatakan, ayo udah deh, itu kan suami istri, kita damaikan aja. Memang benar perdamaian itu adalah prioritas, tapi ini kan masih proses baru mulai, proses hukumnya baru mulai, berdarah-darah ya. Coba kalau putrimu begitu, kau akan bilang proses hukum, cerai, hukum seberat-beratnya, kau akan bilang begitu. Cuma karena kau ingin tebar pesona, ngomong, yang penting kan ada ngomong. Karena kau tidak punya bahan untuk ngomong. Udah deh, oke? Anda tahu kan Hotman dikejar media luar dan dalam negeri. Apapun, yang penting mereka ingin agar aku masuk media mereka. Tapi aku gak banyak bacot. Sekali lagi coba renungkan. Kalau kejadian tersebut terhadap putrimu, kau ngomong apa coba kalau itu terjadi terhadap putrimu, oke? Oke, masih tebar pesona kau di TV kalau itu putrimu. Pasti kau marah-marah langsung pergi ke polisi. Oke? Udahlah. Kamu tahu Hotman ya, 40 tahun sebagai pengacara. Sudah tahu cara membaca pikiran orang, termasuk oknum yang pengen tampil masuk TV. Udah, hentikan itu. Hadapi proses hukumnya dulu ya. Balik. Menurut Hotman Paris, ada dua grup pengacara yang untung dengan kasus Vena Melinda. Pengacara Vena Melinda, Hotman Paris, menilai ada sejumlah pengacara yang bakal untung dengan kasus KDRT yang dialami artis dan politisi itu dari Ferry Irawan. Ya bakal banyak pengacara diuntungkan masuk televisi, ungkap Hotman Paris. Ada dua grup pengacara yang diuntungkan dengan adanya kasus Vena Melinda yang ditangani Hotman. Kasus KDRT yang dialami Vena Melinda semakin disorot setelah perempuan tersebut meminta bantuan kepada Hotman Paris dan dikabulkan. Pihak kepolisian juga tak butuh waktu lama menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap Vena, yakni setelah Vena datang bersama Hotman Paris ke Polda Jawa Timur pada hari Kamis. Menurut Hotman Paris, grup pertama adalah yang mendapatkan keuntungan karena ikut masuk TV. Jadi, terima kasih sama Hotman untuk pengacara pertama, ungkap Hotman. Grup pengacara kedua adalah yang sudah lama nyinyir, iri, cemburu sama gue. Ini Hotman bagaimana cara jatuhkannya? Kok makin maju aja bisnisnya, makin menggurita saja, tuturnya. Ia pun lantas mengingatkan agar para pengacara yang mewakili Ferry untuk tidak hanya sebatas berbicara di depan publik. Hotman Paris bahkan mewanti-wanti lawannya untuk bersiap-siap dalam kasus tersebut. Hotman Paris menjamin kasus tersebut bakal menarik perhatian publik. Selain itu, Hotman juga mengaku tidak takut kepada mereka yang mewakili Ferry Irawan. Kasus Vena Melinda ini akan sangat menarik dan siap-siap semua pengacara yang selama ini berurusan dengan gue. See you, saya akan mendampingi Vena Melinda, gue nggak takut siapapun kau. Kau cuma perantau dan saya lebih senior daripada kau. Pada hari Selasa, Hotman Paris mengungkapkan dirinya diminta Vena Melinda untuk menjadi kuasa hukumnya dalam kasus KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan.
Di Instagram, Hotman Paris mengaku Pena Melinda heran mengapa Ferry Irawan belum ditahan setelah ia mengadu ke polisi disertai visum serta baju berlumuran darah. Dia sambil menangis bertanya kepada saya, mau nggak jadi kuasa hukumku? Saya bilang, kenapa? Kan ini jauh, di Surabaya. Dia bilang, saya sangat kecewa dengan bukti-bukti penderitaan yang saya alami, kenapa belum ada penahanan? Itu pertanyaan dia. Pena Melinda menanyakan kenapa belum ada penahanan dengan bukti-bukti yang saya alami. Itu Pena Melinda mengeluh kepada saya. Bapak Kapolda Jawa Timur mohon memberikan atensi kepada kasus ini karena ini sangat menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia, kata Hotman. Ferry Irawan diduga melakukan KDRT terhadap Pena Melinda di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Setelah keduanya bertengkar, Pena kemudian melaporkan ke polisi. Kini Ferry Irawan juga resmi ditetapkan menjadi tersangka dugaan KDRT terhadap Pena Melinda dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sudah ditetapkan bahwa saudara FI, Ferry Irawan, dinaikkan statusnya menjadi tersangka.